Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryadi dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, dimana dalam video ini akan menjelaskan buku dari Dr. Muhadam Labolo, dimana buku ini berjudul tentang partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia, tentang teori, konsep, dan isu strategi. Nah, dalam buku ini saya akan menjelaskan sistem proporsional. Sistem ini merupakan suatu proporsi yang dimenangkan oleh suatu partai. Dalam sebuah wilayah, pemilihan akan berbanding seimbang. Dengan proporsi suara ini diperoleh dari partai dan dalam pemilihannya. Sistem ini disebut proporsional karena perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi, sehingga sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini cocok diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogen. Nah, selanjutnya itu sistem proporsional ini beberapa varian. Nah, yang pertama yaitu sistem proporsional. Ini merupakan kebalikan dari sistem yang pertama itu proportional representation. Nah, sistem proporsional ini merupakan kebalikan dari sistem listrik. Berbeda dengan sistem listrik, dalam sistem ini berjumlah wakil yang duduk di pemerintah tidak tergantung kepada jumlah penduduk. Selain itu juga jumlah daerah pemilihan tidak terlalu banyak seperti pada sistem listrik, karena luasnya daerah pemilihannya serta provinsi di Indonesia. Caleg yang akan maju menurut sistem ini tidak harus berasal dari daerah pemilihan asal, tetapi juga dapat berasal dari daerah lain. Nah, tujuan dari sistem ini untuk menghasilkan lembaga perwakilan di mana proporsi kursi dimenangkan oleh tiap-tiap partai kurang lebih merefleksikan proporsi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai. Di dalam sistem ini, partai politik juga diberikan sebuah kewenangan untuk menetapkan daftar urutan nama caleg mulai dari tingkat nasional sampai daerah. Selanjutnya, sistem pemilu seperti ini juga banyak digunakan pada negara-negara berkembang. Salah satunya itu Indonesia. Nah, di mana Indonesia ini memilih sistem ini terbuka dikarenakan begitu majemuknya kondisi. Kalau menggunakan sistem listrik, adanya sistem pemilu proporsional mendapatkan kursi di parlemen tanpa harus menjadi mayoritas. Nah, di lain keuntungan juga kursi tambahan gratis di parlemen, pemenang mengambil semuanya sebagaimana yang terjadi pada sistem listrik. Nah, lebih lengkap kelebihan dan kelemahan di sistem ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem yang inklusif memungkinkan badan legislatif terdiri dari wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam kekuatan politik, termasuk kelompok minoritas dalam masyarakat. Yang kedua yaitu cukup akurat dalam menerjemahkan proporsi suara yang dimenangkan menjadi presentasi wakil yang terpilih. Nah, yang ketiga yaitu pada sistem ini hanya sedikit pemilih yang tidak terwakili suara mereka yang terbuang. Oleh karena itu, jumlah pemilih lebih besar menghasilkan keragaman dalam sistem multipartai. Nah, selanjutnya itu beberapa kekurangan dari ini. Di bawah sistem ini seringkali tidak ada hubungan yang kuat antara para pemilih dengan wakilnya. Yang kedua yaitu terutama dalam daftar tertutup, para pemilih tidak memiliki pengaruh dalam menentukan wakil mereka. Hal ini dapat berakibat pada kurangnya akuntabilitas pada para wakil terhadap pemilihnya. Dengan demikian, kekuasaan para pimpinan partai politik dalam menentukan daftar calon legislatif sangat dominan. Yang ketiga yaitu dalam penggunaan sistem ini sangat jarang bagi suatu partai untuk menjadi mayoritas dalam badan legislatif. Koalisi pemerintah yang dihasilkan akan membutuhkan kompromi kebijakan dan dapat memperlambat tindakan dan secara internal tidak stabil pemerintah yang berasal dari suatu partai. Nah, yang kedua yaitu single transfer vote, di mana salah satu
bentuk dari sistem ini, di mana pemilih meranking kandidat secara preferensial. Nah, sistem ini juga hampir sama dengan sistem AF pada sistem distrik. Bedanya, jika pada sistem AF tadi, kandidat dapat ditanyakan sebagai pemenang jika mendapatkan suara mayoritas, tetapi pada sistem distrik ini para kandidat dinyatakan sebagai pemenang jika telah memenuhi kuota yang telah ditemukan. Nah, sistem ini dijelaskan secara operasional. Setiap partai peserta pemilu mengajukan calon sebanyak yang mereka perkirakan akan memang pada setiap daerah pemilihan kemudian memilih calon yang dipilihnya dengan cara mengurutkan sesuai tingkat preferensinya. Kemudian suaranya itu ditotal, dihitung dan jumlah dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut agar dapat dihasilkan nilai kuota. Untuk terpilih, calon harus mendapatkan kuota minimal. Jika tidak ada yang mencapai kuota tersebut pada pilihan yang pertama, maka calon yang memperoleh suara paling sedikit akan dihapuskan dari daftar dari suara dan akan dibagikan kepada kembali sesuai dengan pilihan kedua. Nah, selanjutnya kelebihan dari sistem profesional secara umum. Aspek tingkat profesional perwakilan, di mana mencakup tentang sistem profesional bersifat representatif karena setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili komposisi para pemiliknya. Nah, yang kedua, sistem proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas. Dan ketiga, sistem proporsional mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif secara komunal berbeda-beda. Yang kedua yang dijelaskan dari buku tersebut yaitu sistem distrik. Sistem distrik ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua yang didasarkan atas kesatuan geografis. Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan. Banyaknya daerah pemilihan tergantung kepada jumlah kursi legislatif yang akan diperebutkan. Setiap daerah juga diwakili oleh suatu orang perwakilan. Dengan demikian, seorang calon yang berhasil mendapatkan suara lebih banyak daripada calon yang lain langsung dianggap sebagai pemenang. Pada sistem distrik tersebut, sekalipun dia tidak mendapatkan suara mayoritas, ini yang dimaksudkan suara yang didapatkan oleh calon lain menjadi hilang dan tidak diperhitungkan lagi, walaupun selisih perolehan suara antar calon yang memenangkan dengan yang kalah sangat tipis. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis sistem distrik. Ada yang pertama yaitu first past the post. Sistem ini disebut dengan mayoritas relatif atau mayoritas sederhana sebab ini menjadi bagian dari suatu daerah pemilihan. Satu distrik hanya berhak atau atas satu kursi dan konsisten yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemegang tunggal. Nah, dalam sistem first past the post ini, seorang konsisten menjadi pemenang walaupun ia tidak mendapatkan suara mayoritas absolut atau mutlak. Jadi hanya dengan memperoleh suara sedikit lebih banyak dari konsisten lain, maka ia bisa sudah dipastikan sebagai pemenang di distriknya. Sistem ini ditunjukkan untuk mencapai suatu mayoritas buatan, yaitu untuk membesarkan jumlah kursi bagi partai yang memimpin agar dapat menghasilkan mayoritas parlemen yang berjalan efektif bagi pemerintahan. Nah, secara teknis operasional pada setiap distrik, masing-masing peserta pemilu akan mengajukan calon tunggal, lalu peserta pemilih akan memilih satu dari mana kandidat yang diajukan. Pemenangnya adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak sekalipun kurang dari 50 plus 1 suara. Nah, yang kedua itu block vote. Sistem ini merupakan penerapan dari
seperti TV tadi yang di atas, yang dijelaskan tadi yang di atas, banyak tingkat multi member distrik pemilih memiliki suara terbanyak. Jumlah kursi yang harus diisi di daerah mereka biasanya bebas untuk memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai. Nah, kelebihan dari sistem ini merupakan keleluasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Sistem ini juga menguntungkan partai-partai yang mempunyai basis koherensi anggota dan organisasi yang kuat. Terdapat kekurangan hasil dari sistem ini sulit untuk diprediksi dan kadang-kala menghasilkan hasil yang tidak diinginkan dalam sebuah pemilu. Misalnya ketika pemilih memberikan sebuah suara kepada semua calon-calon dari satu partai yang sama, maka akan terjadi disproporsionalitas suara yang menyebabkan kepentingan partai lain menjadi terabaikan. Selanjutnya yaitu partai block vote (PBF). Sistem ini hampir sama dengan sistem sebelumnya, yaitu tidak mewajibkan peserta pemilihan mendapatkan suara mayoritas untuk menjadi pemenang dalam pemilu. Hal ini yang membedakan kedua adalah bahwa pada sistem PBF ini pemilih memilih partai bukan kandidat. Dalam sistem ini pemilih hanya mempunyai suatu suara dan partai yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang di distrik yang bersangkutan. Selanjutnya itu sistem campuran. Sistem campuran dikenal juga sebagai sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas atau mayoritas atau distrik. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan ciri-ciri positif dari kedua sistem sebelumnya. Dengan demikian diharapkan akan didapatkan sistem pemilu yang lebih baik. Dalam sistem ini terdapat dua varian, yaitu sistem paralel dan sistem mixed member proporsional. Selanjutnya yaitu tentang sistem pemilu di Indonesia. Nah, sistem pemilu ini mencakup tentang sistem pemilihan anggota DPR dan DPRD. Nah, sistem ini digunakan pada pemilu pada tahun 2004. Jika kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD itu dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang atau disebut dengan proporsional dengan sistem daftar calon terbuka. Nah, karena menggunakan sistem proporsional, maka perolehan kursi dari setiap partai peserta pemilu akan sesuai dengan perolehan suara dalam pemilu. Perolehan kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi nilai. Nah, jika tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Nah, yang kedua yaitu sistem pemilihan anggota DPD. Dalam pemilu untuk memilih anggota DPD ini dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pada pemilihan anggota DPD daerah pemilihan adalah provinsi. Dari setiap provinsi memiliki 4 kursi DPD. Dalam pemilu pemilih ini memiliki kesempatan untuk memilih hanya satu calon anggota DPD yang nama dan fotonya tercantum di surat suara. 4 bakal calon anggota DPD dengan perolehan suara terbanyak yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan anggota DPD. Jika terdapat calon terpilih yang peroleh suara yang sama banyaknya di urutan keempat, maka calon dengan penyebaran perolehan suara yang lebih merata menjadi pemenang. Nah, yang ketiga yaitu sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, pada pemilihan presiden wakil presiden ini sistem yang digunakan itu adalah sistem distrik dengan varian two round system. Nah, jika dalam putaran pertama tidak terdapat calon presiden wakil presiden yang berhasil memperoleh suara mayoritas absolut minimal 50% plus 1, maka dilakukanlah pemilihan putaran kedua. Peserta pemilu pada putaran kedua adalah calon yang pada putaran pertama yang memperoleh suara terbanyak peringkat pertama dan kedua. Pemenang merupakan peraih suara terbanyak
pada pemilihan putaran kedua ini. Nah, dalam pemilihan presiden wakil presiden dilaksanakan secara langsung dan disahkan melalui amandemen yang terjadi pada tahun 2001-2002. Ketentuan melaksanakan amandemen tersebut adalah presiden wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden wakil presiden disokong oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, mekanisme pemilihan dan perhitungan suara dalam pemilihan presiden wakil presiden. Selanjutnya yaitu budaya politik. Dari budaya politik ini ia diperkenalkan oleh Halmon dan Verba yang menegangkan aspek fenomenologis sebagai syarat tumbuhnya demokrasi. Nah, menurut dari Rusadi Kantap Prawira, budaya politik ini merupakan persepsi manusia yang disebut dengan pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik yang terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah. Karena sistem politik ini sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan pimpinan. Melalui dengan pengamatan terhadap pola sikap budaya politik ini, maka masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena hal ini menentukan bagaimana sikap perilaku politik dari masyarakat itu sendiri. Karena suatu pemilu diadakan, maka nilai bagaimana budaya politik di suatu bangsa dilihat dari perilaku politik masyarakatnya. Selanjutnya itu dari buku Profesor Dr. Andes Sadu Wasistiono MSc, di mana buku ini membahas tentang perilaku pemilih, di mana perilaku pemilih selalu mengubah pilihannya politik dari pemilu ke pemilu lain, dari pemilu legislatif ke pemilu kepala daerah. Nah, perilaku pemilu ini berubah tersebut bisa saja dulu memiliki, sekarang tidak. Dulu perilaku konsisten, sekarang tidak. Dulu perilaku masa bodoh saja, sekarang ikut berpartisipasi. Nah, perilaku pemilih seperti yang saya jelaskan tadi itu tentu berpengaruh dengan perolehan suara dan kekuatan partai politik. Apalagi kasus di Indonesia, tepat pada tahun 2024 ini, pemilihan akan datang pada tahun 2024 dengan terjadinya perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan dan diganti dengan pemerintahan yang banyak memberikan pencerahan terhadap kondisi politik. Nah, salah satu nilai perubahan tersebut di bidang politik adalah masalah sistem langsung baik dan anggota legislatif, presiden dan kepala daerah. Jika pada masa pemerintahan Orde Baru dikenal dengan sistem pemerintahan perwakilan, maka pada pemerintahan reformasi dikenal dengan sistem pemilihan langsung. Perubahan ini tertentu memberikan peluang terhadap partisipasi politik masyarakat. Jika pada masa pemerintahan baru itu masyarakat pemilih bergantung pada keputusan partai politik, nah maka masa pemerintahan reformasi ini masyarakat memilih dalam menentukan keputusan politiknya dapat dilakukan dengan sendiri secara langsung. Inilah kebebasan demokrasi yang dirasakan masyarakat pemilih Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi bagaimana demokrasi itu diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik sehari-hari boleh sangat berbeda, tergantung dari seberapa besar keikutsertaan rakyat di dalamnya. Selanjutnya yaitu electoral college atau majelis pemilihan umum. Ini merupakan suatu proses pemilihan presiden maupun wakil presiden Amerika Serikat melalui sekelompok orang yang disebut dengan elektor yang berasal dari partai politik. Nah, jumlah elektor sama dengan jumlah gabungan dari House of Representative dengan Senat
Tetapi House of Representative dan Senate tidak boleh menjadi elektoral. Nah, ini diawali pada tahun 1787 pada saat Amerika baru merdeka dan masih belum memiliki pemimpin negara. Nah, gabungan dari Senate dan dari House of Representative bertemu di District of Columbia, Washington untuk menentukan cara memilih pemimpin negara mereka dalam konvensi konstitusi yang diselenggarakan pada tahun 1787. Delegasi dari negara bagian berdebat tentang cara memilih presiden dan mereka mendapat beberapa usulan dari delegasi. Jadi walaupun di dalam kartu suara menunjukkan nama-nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing, namun sesungguhnya yang terjadi adalah rakyat yang memilih menjadi pemilih electoral college yang nantinya akan memberikan suara mereka untuk memilih presiden di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Popular vote yaitu memiliki presiden secara langsung oleh rakyat. Nah, negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, pemilihan umum bagi mereka. Demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting, artinya menyalurkan kehendak politik bangsa, yaitu pendukung atau pengubah sendi-sendi dalam lembaga negara yang mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara, terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif, khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya. Kita lihat dari negara Indonesia. Negara Indonesia ini memiliki 4 tahapan pemilihan presiden langsung. Yang pertama itu diadakan pemungutan suara untuk pemilih calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, di mana masyarakat akan mencoblos nama anggota DPD, DPR, DPRD, di mana setelah perhitungan partai gabungan partai yang mencukupi kuota 20%. Nah, yang tahap kedua, setelah seminggu sebelumnya diselenggarakan Minggu Tenang untuk memilih calon presiden dan wakil presiden di tahun 2004. Nah, di mana ada 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara tersebut adalah tahapan yang pertama, artinya jika dua pasangan capres dan cawapres belum menggunakan suara sebesar 50%, maka dilanjutkan ke pemungutan suara yang ketiga. Nah, selanjutnya itu tahap ketiga. Tahap ini memilih capres dan cawapres 2004 pemilihan. Tahap ketiga diadakan apabila pemenang yang belum mencapai 50% plus 1 di tahap kedua. Setelah rekapitulasi suara oleh KPU di bulan Juli, maka calon yang ingin melaporkan kasus yang berkenaan dengan pemilu presiden diberikan hak untuk mempresentasikannya di Mahkamah Konstitusi dengan batas waktu hingga September. Tahap keempat itu di bulan Oktober, pasangan pemenang pemilu akan diambil sumpah sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya itu tentang perbandingan pemilu antara negara Amerika Serikat dengan Indonesia. Dari sisi sejarah, sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia bisa dilihat bahwa sistem electoral college sebagai demokrasi yang bersifat representatif di Amerika tidak mengalami perubahan secara substansial. Perubahan yang ada hanya pada pemberian hak pilih serta perubahan sistem ballot atau surat suara yang awalnya manual menjadi sistem modern yang berteknologi. Sedangkan Indonesia, perubahan sistem pemilihan presiden sudah beberapa kali berubah dari yang diwakilkan maupun langsung. Nah, ini disebabkan oleh karena masyarakat Amerika menganggap sistem electoral college sebagai tradisi politik yang ada. Sejak memenangkan pemilu presiden, pasangan calon harus unggul 5% dari pasangannya. Jika kandidat calon hanya menerima 2 pasangan, contohnya pemilu tahun lalu, pasangan nomor 2 Jokowi Yusuf Kala memenangkan pemilu dengan kemenangan 53% atas pasangan calon nomor 1 Prabowo Hatta yang hanya mendapatkan 4%. Jika kandidat pasangan calon lebih dari 2 pasangan, maka pasangan calon harus setidaknya mendapatkan minimal 60 suara. Nah, yang kedua yaitu teknologi menjadi pembeda, karena di Amerika Serikat semenjak era GGW
Kongres Amerika menerapkan sistem pemilihan elektronik atau e-voting melalui Undang-Undang HAPA. Nah, yang didesain untuk memberikan dana ke negara untuk meninggalkan sistem perhitungan suara yang lama menggunakan kertas suara sekarang diganti dengan sistem elektronik dengan alat yang disebut dengan direct recording elektronik yang beroperasi dengan layar sentuh, di mana rakyat negara bagian tinggal memilih calon yang ada di layar sentuh. Itulah tadi dari pembahasan di beberapa poin-poin yang tadi yang jelaskan di dalam beberapa buku. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.